Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ramalan-ramalan tentang akhir zaman bukanlah hal yang baru. Seringkali kita mendengarkan ramalan-ramalan itu. Bahkan ramalan yang tertuang di dalam sebuah film yang berjudul The End of the World. Diramalkan bagaimana pada tahun 2012 akan terjadi akhir zaman. Akhir zaman begitu dahsyat. Ramalan ini hanya menyisakan sebuah ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Benarkah ramalan-ramalan ini akan terjadi seperti yang dikatakan di dalam film ini? Saudaraku yang terkasih, inilah ramalan tentang akhir zaman yang menakutkan. Di dalam bacaan Injil yang diambil dari Markus bab 13 ayat 24 sampai dengan 27, Yesus juga mewartakan tentang akhir zaman. Pewartaan Kristus tentang akhir zaman diwarnai juga dengan kisah yang menakutkan, mencemaskan, mengkhawatirkan. Dikatakan di sana oleh Yesus, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang berjatuhan dari langit, kuasa-kuasa langit akan bergoncang. Saudara, bila kita membayangkan situasi seperti ini, sungguh-sungguh sangat mencekam, sungguh-sungguh sangat menakutkan dan mengkhawatirkan. Di dalam kitab Daniel ditegaskan juga di sana, akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak adanya bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Kembali, kitab Daniel menunjukkan betapa ngerinya, betapa dahsyatnya, betapa mencekamnya ketika hari kiamat akhir zaman datang. Saudara, bila kita merenungkan, apa warta sukacita yang diberikan oleh Yesus di dalam Markus bab 13 ayat 24 dengan 27. Jika Yesus menceritakan akhir zaman yang begitu menakutkan, mencekam, dan akhirnya warta Yesus hanya menghadirkan rasa pesimis, seolah-olah tidak ada harapan, saudaraku terkasih. Saudara, mari kita mencoba melihat secara lebih positif, mencari, merenungkan warta gembira di dalam khotbah Yesus tentang akhir zaman. Kiranya kitab Yeremia bab 29 ayat 11 di sana dikatakan, Aku memikirkan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Allah merancangkan damai sejahtera, bukan kecelakaan, hari depan yang penuh harapan. Maka mari kita melihat khotbah Yesus tentang akhir zaman ini dalam kerangka Allah yang hendak menghadirkan damai sejahtera dan hidup yang penuh harapan. Lalu, apa yang dikatakan Yesus di dalam khotbah tentang akhir zaman yang bisa menjadikan pegangan bagi kita, membuat kita semakin memiliki pengharapan, melihat kabar sukacita? Saudara, di dalam Markus bab 13 24 ayat 27, mari kita melihat warta gembira itu. Dikatakan di sana, pada akhir zaman Yesus akan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Dan Daniel mengatakan di sana, mereka akan mendapatkan kehidupan kekal. Tetapi sebaliknya, Yesus pun mengatakan, Aku akan menjadikan musuh-musuhku, meletakkan mereka menjadi tumpuan kakiku. Dan Daniel juga mengatakan, mereka akan mengalami siksa yang abadi. Jadi saudaraku terkasih, kalau kita melihat warta gembira yang dikatakan oleh Yesus, kita semakin memiliki rasa damai. Kita memiliki harapan bahwa pada akhir zaman Yesus mengumpulkan orang-orang pilihannya. Dan Yesus akan meletakkan musuh-musuhnya di atas kakinya.
Saudara, saudariku terkasih, apa yang dikatakan oleh Yesus merupakan suatu yang menantang kita, sekaligus mengundang kita. Mengundang kita untuk menjadi orang-orang pilihannya. Mengundang kita untuk menjadikan orang-orang yang akan masuk di dalam kehidupan abadi. Apakah kita sudah menjadi orang-orang pilihan Yesus, ataukah kita menjadi musuh-musuh Yesus yang akan menjadi tumpuan kakinya? Suatu hal yang sungguh-sungguh mengundang kita. Dan warta akhir zaman yang dikatakan oleh Yesus juga mengundang kita untuk bersiap-siap. Yesus sendiri mengatakan waktunya sudah dekat. Bersiap-siaplah. Waktunya sudah dekat. Kapan itu? Kita tidak tahu. Tak seorang pun yang tahu. Dan Yesus mengatakan di dalam Injilnya, tak seorang pun yang tahu kapan akhir zaman datang. Malaikat pun tidak, anak Allah pun tidak, hanya Allah yang tahu. Sehingga kalau ada ramalan-ramalan tentang akhir zaman yang menakutkan, ini semua juga menyesatkan. Tapi yang penting, saudaraku terkasih, dari warta Kristus ini kita diajak untuk bersiap-siap. Bagaimana kita bersiap-siap? Kita jadikan hidup kita sebagai orang-orang pilihan Allah. Bagaimanakah menjadi orang-orang pilihan Allah? Kitab Daniel juga mengatakan, orang-orang pilihan Allah adalah orang-orang bijaksana yang hidupnya menuntun banyak orang pada kebenaran. Orang yang hidupnya menuntun pada kebenaran adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Jelas tidak mungkin orang yang hidup di dalam ketidakbenaran akhirnya menuntun orang dalam kebenaran. Tidak mungkin. Hidup dalam kebenaran, dalam kata, dalam perbuatan, itulah yang diinginkan oleh Yesus, sehingga kita semua akhirnya menjadi orang-orang pilihannya. Menjadi orang-orang pilihannya juga berarti bersahabat dengan Yesus sendiri, bukan bersahabat dengan dunia. Mari kita lihat hidup kita. Apakah hidup kita adalah hidup yang senantiasa bersahabat dengan Yesus? Ataukah hidup yang bersahabat kuat dengan dunia? Di dalam kitab Yakobus bab 4 ayat 4 dikatakan bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara-saudaraku terkasih, kalau kita bersahabat dengan dunia, hidup kita hanya untuk mencari hal-hal yang material. Hidup kita terlena karena nikmatnya dunia, sehingga kita lupa akan Allah. Maka hidup kita adalah hidup yang bersahabat dengan dunia. Persahabatan dengan dunia, pikiran yang hanya melulu berpikir tentang kenikmatan, harta, kekayaan, kedudukan, dan lain sebagainya, sehingga tidak ada waktu lagi untuk Allah, untuk bersekutu dengan Allah. Maka kita jadikan hidup kita menjadi musuh Allah. Anda tahu apa konsekuensinya? Yaitu kita pada akhir zaman akan dijadikan tumpuan kaki Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah warta sukacita tentang akhir zaman. Kita diundang untuk menjadi sahabat-sahabat Allah, orang-orang pilihan Allah. Sehingga mari kita melihat kembali ke dalam kehidupan kita. Apakah hidup kita sudah menjadi orang-orang pilihan Allah, yaitu orang yang hidup di dalam kebenaran, baik dalam kata maupun di dalam perbuatan. Dalam kata dan perbuatan yang mengandung kebenaran, kita akan menuntun banyak orang pada kebenaran. Dan itulah sahabat-sahabat Allah. Dan itulah orang-orang pilihan Allah. Saudara-saudariku terkasih, mari kita mencoba untuk mengerti, memahami lebih baik apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tuhan mengingatkan kita tentang warta akhir zaman untuk bersiap-siap. Melihat kembali hidup kita dan mengubah hidup kita untuk masuk di dalam kehidupan Allah sendiri. Bersahabat dengan Allah yang berarti
Mari kita dengan rela mencoba untuk melihat dunia bukan sebagai sahabat kita. Semoga dengan warta Kristus tentang akhir zaman ini, bukan ketakutan, bukan kecemasan, bukan kekhawatiran yang ada dalam diri kita, tetapi sukacita, harapan, karena Yesus mengingatkan kita. Yesus mengajak kita untuk semakin hidup sebagai orang-orang pilihannya. Semoga kita diberkati semuanya, sehingga kita boleh menjadi orang-orang pilihan Allah yang akhirnya beroleh hidup abadi bila akhir zaman datang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.